Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bait burdah yang ke-5. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wa la ariqta lidhikr Rilbani wal alami. Laulal hawa, kalau bukan karena cinta, lam turik dam'an ala talalin, engkau tidak mungkin mengalirkan air mata ketika melihat reruntuhan. Al-talal, reruntuhan rumah. Saya temukan di sebagian syarah burdah ada yang memberi makna talal Makkatul Mukarramah. Al-talal itu kota Makkah. Apa maksudnya? Reruntuhan rumah kok bisa diartikan Makkah? Maksudnya begini, Makkah itu dulu tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makkah itu tempat lahirnya Nabi. Rasulullah lama kan di Makkah itu. Tapi kemudian beliau pindah ke Madinah. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, maka kota Makkah diibaratkan rumah yang telah runtuh. Rumah yang telah ditinggal oleh sang kekasih. Karena kita mencintai Makkah ya karena Nabi Muhammad. Mencintai Madinah karena Nabi Muhammad. Ini bukan berarti Makkah itu hilang kemuliaannya, bukan loh, jangan kesana pemahamannya. Ini mah lagi cerita orang yang tergila-gila dengan Nabi Muhammad, Al-Imamul Busiri wa amsal. Tapi memang benar loh, orang yang sudah menyatu dengan ilm, gak usah tinggi-tinggi menyatu dengan Allah, menyatu dengan bima'nan sahih ya, menyatu dengan Nabi, menyatu dengan ilmu aja. Itu akan memahami yang diucapkan Imam Busiri ini. Anda kalau melihat madrasah di kota manapun, melihat pesantren di kota manapun, coba bayangkan Rasulullah SAW diambil dari pesantren itu. Ajaran Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad, fiqhun Nabi Muhammad, tasawufun Nabi Muhammad, as-salawat ala Nabi, diambil dari pesantren itu. Hilang itu kemuliaan si pesantren itu. Gak ada lagi kita cinta kepada pesantren itu. Dan pesantren manapun. Ambil satu contoh madrasah yang paling terkenal di Islam, Al-Azhar umpama. Coba ambil ilmu Rasulullah SAW dari Azhar. Habis. Gak ada orang mau mengenang Al-Azhar. Gak ada orang mau datang ke Al-Azhar. Seluruh dunia pesantren dihitung, madrasah dihitung jumlahnya ada berapa. Ambil dari tempat-tempat itu ilmu Nabi Muhammad. Hilang. Orang tidak akan mau. Mengenang aja gak mau. Apalagi datang. Makanya semua itu liajri Rasulullah wa min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu maksudnya Imam Busiri, orang yang melihat Makkah, orang yang datang ke Makkah akan mengalami turik dam'an itu. At-talal Makkah, akan mengalir air mata ketika melihat kota Makkah. Karena apa? Karena kenangan tentang Nabi Muhammad. Oh, dulu Nabi Muhammad tawafnya di sini ya.
Ini tawaf pernah dilalui Rasulullah ini. Ini Ka'bah yang dulu ada peristiwa Al-Amin. Oh, ini rumahnya Nabi, ini tempat lahirnya Nabi. Terus itu ingatan. Semua liajlin Nabi Muhammad. Wala arikta li dzikril bani wal alami. Dan engkau tidak akan mengalami, tidak bisa tidur di waktu malam. Karena mengenang alban. Asal makna alban pohon yang baunya wangi. Al-alam gunung. Tapi maksudnya alban itu pohon. Di salah satu syarah ini ya. Kana Nabiyu alaihi salam yajlisu tahtahu wa yukallimul ashab. Ridwanullah alaihim. Yang dulu Rasulullah SAW duduk di bawah pohon itu dan bercakap-cakap dengan para sahabat. Jadi ketika ke kota Makkah, secara otomatis ingatan kemana-mana itu. Dulu di pohon-pohon ini Nabi Muhammad SAW pernah duduk. Dulu di jalan ini Rasulullah pernah lewat. Dulu ada batu yang yusallimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu muncul itu ingatan-ingatan itu. Secara otomatis kejar mengejar di dalam pikiran kita. Ini dialami oleh orang-orang yang hatinya telah dipenuhi hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dialami oleh orang-orang yang hatinya ada isyq bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang ke kota Makkah untuk umrah atau haji. Al-alam artinya gunung, tapi makna yang paling baik di sini ada yang memberi arti waqila Jabal Hira. Gunung yang ada gua Hira-nya. Maksudnya tempat apapun, jalan apapun, benda apapun, gunung manapun, bahkan debu-debu yang ada di kota Makkah menyebabkan ingatan pecinta Nabi itu terkenang-kenang kepada beliau. Sebabnya karena di qalbuh mustaqinnun tersimpan hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua terjadi karena al-hawa. Laulal hawa enggak terjadi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wala arikta li dzikril bani wal alami. Ya kalau cinta yang sampai menyebabkan tidak bisa tidur, ya udah tinggi itu cinta itu. Ingat pembahasan saya yang lalu, minimal kita tidak terima kalau Nabi Muhammad dicaci, itu sudah aqallul mahabbah. Kalau yang sampai tiap malam gak bisa tidur, lihat apapun nangis, ingat Rasulullah SAW. Kalau yang sering terjadi harian di ulama-ulama yang mencintai Nabi Muhammad SAW adalah membaca Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, bin Majah, Kutubus Sirah, Kutubul Maulid, kitab-kitab yang dikarang berisikan syair-syair pujian Nabi, kitab-kitab yang dikarang berisi salawat ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai orang yang cinta kepada Nabi itu kalau lihat kitab, lihat nama Muhammad itu loh nangis. Muhammad, mim, ha, mim, dal. Itu otomatis itu. Bila Anda alami ini, absyir bahwa hubbuka li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah naik kelas, naik tingkat, naik maqam. Jangan sampai menurun lagi. Diawasi terus hati kita. Kenapa? Takut hari itu ente mati. Takut di hari itu Anda meninggal. Bila kita sedang mengalami kenaikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita meninggal pada hari itu, maka insya Allah namutu ala husnil khatimah, karena kita namut
ala hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.